Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Triska Harlianingrum dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep fisika dari sebuah permainan yang ada di pasar malam, yaitu tong setan. Simak terus videonya. Pernah nggak sih kalian mengunjungi pasar malam yang ada di daerah kalian? Nah, salah satu pertunjukan yang biasa ada di pasar malam adalah tong setan. Dalam pertunjukan tong setan, kalian melihat pengendara motor melakukan berbagai atraksi yang berbahaya sambil berputar di lintasan melingkar dengan sudut kemiringan 90 derajat atau tegak lurus di papan kayu yang melingkar. Untuk bisa mengendarai motor berjalan di lintasan melingkar yang tegak lurus dengan stabil tanpa terjatuh saja sudah sangat sulit. Apalagi ditambah dengan melakukan berbagai atraksi lain seperti lepas tangan atau bergandeng tangan dengan pengendara lain. Tentu membutuhkan keterampilan yang sangat luar biasa. Kemampuan pengendara motor yang dapat mengendarai motor dalam posisi horizontal tanpa terjatuh sambil melakukan berbagai atraksi lain inilah yang menjadi salah satu daya tarik dari pertunjukan tong setan ini. Nah, bagaimana sih fisika dapat menjelaskan fenomena ini? Yuk, mari kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada motor yang bergerak melingkar melintasi lintasan di dalam tong setan. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada motor yang bergerak melingkar melintasi lintasan di dalam tong setan adalah gaya gravitasi atau gaya berat yang arahnya ke bawah, gaya gesek lintasan yang arahnya ke atas, dan gaya normal yang arahnya tegak lurus lintasan. Ada juga gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lintasan yang berbentuk lingkaran. Untuk motor yang bergerak melingkar pada lintasan berupa dinding vertikal atau tegak, gaya yang memungkinkan motor dapat bergerak pada lintasan melingkar tanpa jatuh adalah gaya normal atau N. Gaya gesek juga harus seimbang dengan gaya berat agar motor dapat tetap berada pada lintasannya tanpa slip dan jatuh. Selain pengaruh keseimbangan gaya-gayanya, supaya tidak jatuh, motor juga harus bergerak dengan kelajuan minimal tertentu. Kelajuan minimal ini diperlukan untuk membuat gaya gesek dapat mengimbangi gaya berat motor supaya tidak slip dan jatuh. Motor tidak dapat bergerak stabil tanpa terjatuh jika tidak mencapai kelajuan minimal ini. Faktor titik berat juga perlu diperhitungkan di sini. Motor dan pengendara motor bukanlah sebuah titik massa. Gaya gesek bekerja pada roda motor, sedangkan gaya berat bekerja pada titik berat motor dan pengendaranya, di mana keduanya tidak terletak pada satu titik. Bisa dilihat pada gambar nomor 2. Hal ini akan menyebabkan efek rotasi yang dapat membuat motor jatuh jika tidak ada faktor penyeimbangnya. Faktor penyeimbang itu diperoleh motor dengan membuat posisi agak miring terhadap lintasan atau dinding. Dapat dilihat pada gambar nomor 3, dengan posisi motor yang membentuk sudut tertentu terhadap lintasan, terdapat gaya normal yang akan membuat torsi yang dapat menyeimbangkan efek rotasi motor. Dengan agak memiringkan posisi motor ke atas, pengendara motor dapat bergerak melingkar pada dinding dengan stabil tanpa terjatuh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.